Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara aset bahkan mungkin kekuatan bagi orang-orang beriman adalah zikir maupun doa-doanya. Begitu banyak zikir ataupun doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kali ini kita akan menyampaikan zikir-zikir terkait dengan tidur maupun bangun tidur. Di antara hikmahnya adalah ketika seseorang mau tidur kemudian dia berzikir atau berdoa, seakan-akan adalah bahwa atau menunjukkan bahwa kita mengakhiri rangkaian hari kita, rangkaian amal-amal seharian kita akhiri, kita kembalikan kepada Allah SWT. Kita serahkan kepada Allah SWT untuk minta dijaga dan dilindungi pada saat kemudian kita tidur. Setelah kita menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Nanti ketika kita bangun tidur lalu kita berzikir dan berdoa, menggambarkan bahwa kita mengawali hari kita dengan keimanan, dengan pertolongan dari Allah SWT. Jadi mengawali ataupun mengakhiri hidup kita semua didasari atas izin Allah, semua didasari dengan kekuatan-kekuatan dari Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa zikir ataupun bacaan-bacaan ketika mau tidur. Sebenarnya cukup banyak, namun di sini mungkin hanya beberapa yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, ini adalah yang paling populer barangkali, paling masyhur, paling merakyat di masyarakat, yaitu bacaan Bismikallahumma ahya wa amut, di mana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila beliau beranjak ke tempat tidurnya, beliau mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang artinya dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Ini yang pertama. Yang kedua, bacaan yang lain lagi adalah kita dipersilahkan untuk membaca takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau datang kepada sahabat Ali ini, beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ali dan istrinya itu Fatimah, apabila kalian menuju ke tempat tidur kalian, maka silakan bertakbir 33 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali. Ada riwayat yang lain dalam rangka menggenapkan 100, maka disunahkan membaca tasbih atau mentakbir 34 kali. Kata Ali setelah mendengar dari Rasulullah ini, maka beliau terus mengamalkan ketika beliau mau tidur. Yang ketiga, ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian menuju ke tempat tidurnya, maka hendaklah dia membersihkan kasurnya, mengibaskan tempat tidurnya, atau kita bisa membersihkan dengan apa saja, karena kita tidak tahu mungkin ada bahaya ketika kita tidak membersihkannya. Setelah itu beliau membaca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u.
In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Sekali lagi, bismika rabbi wa dha'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Yang artinya, bismika rabbi, dengan namamu ya Allah ya Rabbku, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku, aku sandarkan badanku, wabika arfa'uh, dan denganmu juga, dengan namamu juga aku bangun, aku angkat. Jika engkau menahan nyawaku atau mewafatkan aku, maka rahmatilah dan sayangilah. Namun jika engkau melepaskan untuk hidup kembali, maka lindungi dan jagalah sebagaimana engkau telah menjaga dan sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Berikutnya yang keempat, ya, ada bacaan ayat kursi. Ini juga alhamdulillah nampaknya sudah memasyarakat, sudah banyak dari kaum muslimin yang memang mengamalkan bacaan ini, dan ini adalah sahih, ya, di mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang menyampaikan bahwa apabila seseorang mau tidur dia membaca ayat kursi, maka dia tidak didekati oleh syaitan. Berikutnya ada bacaan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Insya Allah ini juga sudah diamalkan dan sudah banyak dipahami oleh kaum muslimin. Berarti adalah dari ayat 285 dan 286, yaitu mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian kita bisa membaca juga beberapa ayat perlindungan, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidzat wa masaha bihima jasadahu, yaitu ketika Rasulullah mau tidur, beliau membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Nas sambil menengadahkan tangannya, lalu ditiupkan setelah selesai membaca beberapa surat itu, ditiupkan ke tangannya, lalu diusapkan mulai dari kepalanya sampai seluruh badannya yang terjangkau oleh tangannya. Nah, inilah bacaan yang dijadikan sebagai penutup zikir ketika orang mau tidur, yaitu hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu menuju tempat tidurmu, maka berwudulah, ya, seperti mau sholat, kemudian tidur miring ke bagian kanan, kemudian ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika
wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kita ulangi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kata Rasulullah, jika kamu meninggal setelah itu, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah, kembali kepada fitrah. Artinya insya Allah adalah orang yang telah terampuni dosa-dosanya. Yang artinya adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku limpahkan, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan diriku kepadamu, baik karena rasa cinta maupun rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat yang menyelamatkan maupun tempat yang melindungi dari ancamanmu kecuali kembali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Inilah beberapa bacaan yang memang sesungguhnya masih ada yang lain lagi. Ada dibolehkan atau disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Ya, kemudian juga ada bacaan yang lain lagi, ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasai Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah itu berdoa ketika mau tidur, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi rabbal arsyil azim rabbana wa rabba kulli syai' falikul habbi wan nawa munazzilut tawrati wal injil wal qur'an na'udzubika min syarri kulli dzi syarrin anta ahidu binasiyatihi antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ini juga bagus, namun kalau kita alhamdulillah kalau kemudian kita bisa menghafalkan semua. Namun kalau tidak bisa, kalau kita belum bisa hafal semuanya, yang penting adalah jangan ditinggal semuanya. Karena kaidahnya adalah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apabila kita belum bisa mengamalkan semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Sesungguhnya kalau kita mau lebih sempurna lagi ketika orang mau tidur, silahkan berwudu, ya, lalu kemudian mungkin mulai dengan tidur miring kanan, lalu membaca dzikir-dzikir. Itulah beberapa bacaan, semoga ada manfaatnya dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dan Allah melindungi kita. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.